Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa dan bertemu kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa klik like, subscribe-nya sebagai sedekah Anda agar channel dakwah ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk umat seluruh alam. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada taklim 7 menit ini kita akan membahas tentang dunia hanyalah tempat ujian bagi manusia. Manusia dikirim ke dunia ini hanya untuk diuji. Diuji dengan apa? Dengan agama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, semua orang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia lupa bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat tersebut. Jadi kebanyakan manusia itu lupa cara mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka para nabi, para rasul alaihi salam, bahkan Nabi yang terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwasannya para Nabi dan para Rasul alaihissalam, Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya telah diberikan petunjuk kepada manusia bahwasanya para nabi dan para rasul alaihissalam, kita ulang-ulang agar menancap dalam hati. Bahkan nabi yang terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, semua telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwasanya kita harus senantiasa mengamalkan agama. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah SWT, itu salah satu makna dari firman Allah SWT, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surat At-Thalaq ayat 2 sampai dengan 3, yang maknanya barang siapa yang takwa, maknanya yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan benar, kehidupannya siang dan malam dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala masalah. Jadi kalau kita ini sudah takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah apapun yang ada di dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwasannya orang yang takwa itu juga mempunyai banyak masalah di dunia ini. Jadi di dunia ini orang banyak masalah. Orang kaya banyak masalah, orang pangkat banyak masalah, orang miskin pun juga ada masalah. Karena dunia ini diciptakan penuh dengan masalah. Kalau tidak ingin ada masalah, jangan hidup di dunia ini. Karena dunia diciptakan hanya untuk ujian bagi manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, memang dunia ini diciptakan oleh Allah SWT penuh dengan masalah, namun pada akhirnya masalah orang-orang takwa tersebut akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang benar-benar takwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kesulitan apapun yang dihadapinya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wal akibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang takwa. Quran surat Al-A'raf ayat 128. Jadi kalau kita ini sudah takwa, semua masalah akan dibereskan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Maka kalau ingin hidup bahagia, kuncinya adalah takwa. Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengamalkan agama Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi yang telah dikirim sebagai guru kita, guru spiritual kita, yang sudah diberitahu tentang kehidupan akhirat, sudah diberitahu tentang kehidupan surga, sudah diberitahu tentang kehidupan neraka. Orang yang amal agama secara otomatis akan menuju surga. Orang yang tidak mengamalkan agama berarti dia sudah mendaftarkan diri menjadi penduduk-penduduk nerakanya Allah SWT. Pemirsa dimanapun berada, janganlah kita berharap hidup ini tanpa masalah. Jadi di dunia ini jangan berharap hidup tidak ada masalah, karena dunia ini diciptakan penuh dengan masalah. Karena Allah menciptakan dunia ini, diciptakan oleh Allah SWT penuh dengan masalah. Masalah itu bukanlah masalah yang sebetulnya, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi masalah-masalah di dunia ini bukan masalah sebenarnya. Terus masalah yang sebenarnya itu apa? Masalah yang sebenarnya yaitu bila kita tidak fikir kehidupan akhirat. Masalah itu adalah untuk meningkatkan derajat orang-orang yang beriman. Dengan diberikan kita masalah, intinya untuk meningkatkan derajat orang-orang yang iman. Orang-orang yang iman diuji oleh Allah SWT, makin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah derajat orang iman, sehingga meningkat di sisi Allah SWT. Dan masalah itu adalah untuk menjatuhkan derajat orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman kalau diberi masalah, dia mengeluh, menderita. Nah, itu jatuh derajatnya bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman diberi masalah apapun, dia akan gembira dan mensyukurinya. Masalah di dunia ini justru supaya membuat kita sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya, pemirsa. Jadi Allah katakan dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Itulah kehidupan yang abadi, itulah kehidupan yang selama-lamanya. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah SWT. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita buat. Jadi kita diberi masalah ini untuk menghapus dosa yang kita perbuat, disengaja maupun tidak disengaja. Dengan diberi masalah, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah bila kita menerima ujian, cobaan, penderitaan, kita terima dengan ikhlas. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya musibah datang kepada orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu semakin diuji oleh Allah SWT, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi orang beriman itu diuji yang banyak agar dosanya itu bersih, agar dosanya itu hilang, sehingga menghadap Allah SWT dengan mendapatkan ridho Allah SWT. Itulah tujuan Allah memberikan masalah kepada orang-orang beriman. Intinya bila orang beriman diuji, derajatnya dinaikkan, dosanya dihapus. Dan untuk menjatuhkan derajat orang-orang yang tidak beriman, disitulah
Orang iman dengan orang tidak iman dibedakan dari rasa syukur, dan orang beriman diberi ujian, tidak bersyukur hanyalah mengeluh dan mengeluh. Itulah derajatnya turun. Akhirnya orang yang senantiasa ada iman di dalam hatinya akan dimasukkan surga tanpa hisab. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, akan tetapi bagi orang-orang yang tidak bertakwa, masalah-masalah itu justru menambah dia semakin jauh dari Allah SWT. Jadi kalau orang tidak beriman itu semakin jauh dari Allah. Bila diberi ujian oleh Allah, dia hanya mengeluh dan mengeluh, makin jauh dari Allah. Itu orang yang tidak iman. Maka bila kita diberi iman, kita syukuri. Cara mensyukurinya dengan istiqomah mengamalkan agama. Jadi orang yang tidak beriman hari-hari hanya menambah dosa, hidupnya makin sengsara di dunia sebelum mendapatkan azab di akhirat. Inilah kehidupan dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, maka jangan tergiur, tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini, yang tidak lama ini. Karena dunia hanya sekedar ujian, maka yang terbaik adalah apapun yang kita terima, yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan sabar. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, memang kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang menyenangkan terus-menerus. Jadi di dunia ini tidak ada kehidupan yang senang terus-menerus tanpa ada susah, itu tidak ada. Karena dunia ini hanyalah tempat ujian. Tidak ada kehidupan seperti itu di dunia, pemirsa dirahmati Allah. Jadi di dunia itu nggak ada kehidupan yang enak terus, susah terus, itu nggak ada. Ya susah, ya senang, ya sedih, ya gembira, itulah dunia. Karena dunia diciptakan untuk menguji manusia. Orang-orang yang suci pun, para nabi, para rasul alaihi salam, juga menghadapi masalah-masalah, pemirsa. Contohnya para sahabat radhiyallahu anhum menghadapi masalah-masalah. Wali-walinya Allah juga menghadapi masalah-masalah. Akan tetapi tetap saja mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia sebelum di akhirat. Maka janganlah engkau menjadikan masalah-masalah dunia ini sebagai alasan untuk menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru penyelesai masalah adalah kalau kita betul-betul ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak masalah, tambah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak masalah, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba masalah berubah menjadi barokah. Ini adalah dunia. Dunia ini tidak lama. Hari berganti hari. Tiba-tiba akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sampai di depan mata kita. Dunia akan hilang, akhirat akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian akan datang, harta benda akan habis ditinggalkan, tinggal hisabnya saja yang berkepanjangan. Mati akan datang, sedangkan kita tidak bisa bertobat lagi, tidak bisa beramal lagi. Kemudian kita akan menyesal, kenapa saya tidak beramal ketika saya di dunia diberi waktu kok nggak beramal, kenapa? Nah, penyesalan setelah di akhirat ini tidak ada gunanya. Kenapa dulu saya di dunia kok tidak tobat? Nah, penyesalan-penyesalan ini akan terjadi ketika kita sudah pindah ke negeri akhirat. Mumpung belum pindah ke negeri akhirat, mari kita perbanyak amal agama dengan istiqomah, sholat senantiasa berjamaah, setelah sholat berzikir baik berjamaah ataupun sendirian, setelah itu membaca Al-Quran. Ini yang namanya orang
yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Allah, kok tidak mau membaca surat yang Allah berikan? Informasi tentang kehidupan akhirat itu gak pernah dibaca, gak pernah dipahami, sehingga dia akan paham dengan dunia, tidak akan paham tentang akhirat, sehingga penyesalan setelah di akhirat tidak ada gunanya. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian itu datang. Jadi sebelum kematian datang, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian akan datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innal mauta ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimal ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Yang maknanya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Jadi kita ini mau lari kemana menghindar dari kematian? Tidak akan bisa. Pasti akan kamu jumpai juga. Kemudian kamu semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bercerita kepada kamu mengenai amalan-amalan kamu ketika kamu di dunia. Jadi kita ini tidak bisa menghindar yang namanya kematian. Setelah kita mati pindah ke negeri akhirat, semua amal perbuatan selama hidup di dunia diceritakan, mulai dari bayi sampai kita meninggal dunia diceritakan semua dan dipamerkan, mulai dari Nabi Adam sampai orang terakhir. Betapa malunya kita ini, aib kita tahu orang satu dua saja malu, apalagi itu begitu banyak manusia semuanya dibeberkan. Seperti kita nonton film flash disk, dicolok terus ditonton. Itulah kehidupan nanti ketika di akhirat. Maka hati-hati ketika di dunia ini. Mari kita gunakan waktu, kesempatan yang Allah berikan ini untuk senantiasa mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu laporan kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bertanya kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui segala-galanya. Jadi tidak perlu bertanya kepada siapapun. Allah itu lebih tahu segala-galanya dari diri kita ini ketika nanti kita sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang akan bercerita kepada kita. Jadi Allah nanti cerita, kamu dulu itu di dunia begini, runtut diceritakan, detail tanpa ada yang terlewatkan. Semuanya akan diceritakan. Maka mumpung diberi kehidupan dunia, mari kita awali hidup ini dengan menulis lembaran-lembaran kebaikan. Kamu dulu berbuat begini, itu ceritanya Allah nanti ketika di akhirat. Kamu dulu berbuat begini, diceritakan oleh Allah satu-satu, pemirsa. Maka sebelum itu terjadi, mari kita awali di sisa hidup kita yang tinggal sebentar ini dengan amalan-amalan agama yang sungguh-sungguh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya kalau orang itu taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang untung itu bukan orang yang pangkatnya tinggi, uangnya banyak, PT pabriknya di mana-mana, bukan itu. Orang beruntung, orang yang beruntung adalah orang yang taat kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho. Dulu kamu senantiasa berbuat apa yang aku ridhoi. Jadi kalau kita hidup di dunia ini senantiasa berbuat untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan mulia dunia, mulia akhirat. Dan alangkah celakanya seorang hamba yang menghabiskan umurnya dalam maksiat. Jadi
seorang hamba itu celaka bila hidupnya hanya digunakan untuk maksiat, umurnya dihabiskan untuk maksiat. Alangkah ruginya. Oh, diberi waktu sebentar kok tidak digunakan untuk menyebarkan kebaikan, mengamalkan agama yang Allah perintahkan lewat para nabinya. Dan kemudian dia tidak mau bertobat, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, jadi kamu dulu berbuat begini, kamu dulu berbuat begini, kamu kira saya tidak tahu? Kata Allah, itulah malapetaka yang sebesar-besarnya. Jadi sebelum kita mengalami malapetaka yang sebesar-besarnya, yang tidak ada hitungannya itu, mari kita gunakan umur kita yang sebentar, yang hanya 60-70 tahun ini hanya untuk kebaikan semata. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majelis taklim 7 menit ini marilah kita perbarui niat kita, bagaimana sisa-sisa umur kita ini hanya untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia ini kita menjadi orang-orang yang barokah. Itulah cita-cita orang beriman. Dan di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemirsa taklim kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, lewat nabinya, hadis-hadis nabi yang kita bahas tadi, mudah-mudahan menjadikan peringatan bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit tentang dunia adalah ujian semata. Maka jangan terkesan dengan apapun yang ada di dunia ini. Senang, gembira kita syukuri, susah kita syukuri, apapun yang Allah berikan kita hadapi dengan syukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.